Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas secara lengkap, mendalam, dan tuntas mengenai pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Topik ini menjadi sangat penting dan krusial karena rapel ini bukan sekadar angka tambahan yang muncul di rekening, bukan sekadar bonus tahunan, tetapi ini adalah hak yang telah tertunda, hak yang sudah menjadi bagian dari hak pensiun yang seharusnya diterima oleh setiap pensiunan. Banyak sekali pensiunan yang masih bertanya-tanya, sebagian sudah menerima dan merasakan kebahagiaan saat dana masuk ke rekening mereka, sebagian lain masih menunggu dengan penuh harap dan sedikit cemas, dan sebagian lagi mendengar kabar simpang siur yang membuat hati tidak tenang, membuat pikiran terus bertanya-tanya kapan giliran mereka. Namun hari ini semua akan dijelaskan secara jelas, terstruktur, dan berdasarkan fakta resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencairan rapel ini merupakan proses yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Dana rapel bukanlah bonus dari pemerintah, bukan hadiah atau pemberian cuma-cuma, tetapi memang hak yang tertunda akibat penyesuaian administrasi dan regulasi yang membutuhkan waktu untuk diproses dengan teliti. Selama beberapa waktu terakhir, rapel kenaikan gaji pensiun menjadi topik hangat dan sering diperbincangkan karena jumlahnya yang signifikan dan bisa membantu kehidupan sehari-hari pensiunan dalam berbagai aspek. Pemerintah melalui Taspen dan Bank Mitra memastikan pencairan dilakukan secara bertahap dengan sistem digital yang aman, terkontrol, dan transparan. Hal ini dilakukan agar setiap pensiunan menerima haknya tanpa risiko kesalahan, tanpa harus menghadapi antrian panjang yang melelahkan, dan tanpa harus mengurus dokumen tambahan yang rumit dan memakan waktu. Salah satu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh semua pihak adalah bahwa pencairan rapel tidak dilakukan secara serentak untuk seluruh pensiunan di Indonesia. Proses ini dilakukan berdasarkan validasi administrasi yang ketat dan kesiapan data masing-masing penerima yang harus dipastikan terlebih dahulu. Jika Bapak atau Ibu belum menerima rapel hingga saat ini, jangan panik dan jangan terlalu khawatir. Dana tidak hilang, tidak dicabut, dan tidak dihapuskan. Selama data valid dan rekening aktif, hak tetap terjamin dan akan dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kesalahan yang sering terjadi dan perlu dihindari adalah pensiunan atau keluarga terlalu cepat khawatir dan gelisah ketika rapel belum masuk ke rekening mereka. Padahal, sistem otomatis membutuhkan waktu untuk memproses setiap rekening dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pencairan. Otentikasi rutin menjadi salah satu syarat utama dan sangat penting agar pencairan gaji dan rapel berjalan lancar tanpa hambatan. Taspen menetapkan otentikasi ini untuk memastikan penerima masih berhak dan data tetap valid serta terkini. Otentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Taspen dengan pemindaian wajah yang mudah dan praktis, atau melalui proses otentikasi di bank mitra yang tersebar di berbagai wilayah. Jika otentikasi gagal atau belum dilakukan karena berbagai alasan, sistem akan menunda pencairan sementara bukan menghentikan secara permanen. Disinilah peran keluarga sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Anak, cucu, menantu, atau anggota keluarga lain dapat membantu pensiunan lansia agar otentikasi berjalan lancar dan tepat waktu sehingga hak pensiun dan rapel dapat dicairkan sesuai jadwal yang ditentukan. Dukungan keluarga ini menjadi kunci sukses dalam memastikan seluruh proses administrasi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita bahas dengan detail siapa saja yang berhak menerima rapel ini. Banyak yang keliru dan salah paham mengira rapel hanya untuk sebagian pensiunan tertentu saja. Faktanya, semua penerima pensiun termasuk ASN, TNI, Polri, janda, duda, dan ahli waris yang sah berhak menerima rapel tanpa terkecuali. Jika penerima utama telah wafat dan meninggalkan keluarga, janda, duda, atau ahli waris yang sah, tetap menerima rapel selama memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara menegaskan hak tetap melekat meski penerima utama sudah tidak ada lagi. Ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh para pensiunan yang telah mengabdi dengan setia. Besaran rapel berbeda-beda antara satu penerima dengan penerima yang lain, dan ini sering menimbulkan pertanyaan. Perbedaan ini bukan karena ketidakadilan atau diskriminasi, tetapi karena sistem perhitungan resmi berdasarkan beberapa faktor yang objektif dan terukur. Faktor utama yang menentukan besaran rapel adalah gaji pokok terakhir sebelum pensiun, kenaikan pangkat terakhir yang diterima, dan lamanya penundaan pembayaran serta tunjangan yang melekat pada pensiun. Semakin tinggi gaji pokok terakhir dan semakin lama rapel tertunda karena proses administrasi, semakin besar jumlah rapel yang akan diterima oleh pensiunan. Oleh karena itu, tidak adil dan tidak bijaksana membandingkan rapel antar pensiunan tanpa memahami latar belakang administrasi masing-masing yang bisa sangat berbeda. Setiap pensiunan memiliki riwayat kepangkatan, masa kerja, dan kondisi administrasi yang unik sehingga perhitungan rapel pun menjadi berbeda.
Proses pencairan rapel ini sepenuhnya dilakukan secara otomatis melalui sistem perbankan yang modern dan canggih. Artinya dana masuk langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu interaksi manual dengan petugas, tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus mengambil nomor antrian. Sistem otomatis memiliki keunggulan yang sangat besar, yaitu mengurangi risiko kesalahan perhitungan, lebih aman dari penyalahgunaan atau manipulasi data, lebih cepat dalam proses penyaluran, dan tidak memerlukan antrian panjang yang melelahkan. Namun sistem ini juga menuntut kedisiplinan dari penerima, terutama dalam menjaga rekening tetap aktif, memastikan data terkini, dan memastikan autentikasi dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Kedisiplinan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pensiunan dan keluarga yang mendampingi. Dalam proses ini, para pensiunan juga harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang semakin canggih. Nilai rapel yang besar dan menggiurkan sering menjadi sasaran empuk pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah. Modus yang sering muncul dan harus diwaspadai adalah ada pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau petugas taspen dan meminta kode OTP, meminta PIN, atau meminta data pribadi dengan berbagai alasan yang terdengar meyakinkan. Perlu diingat dengan jelas dan tegas bahwa taspen dan bank mitra tidak pernah, dalam kondisi apapun, meminta informasi rahasia melalui telepon, melalui pesan singkat, atau melalui email. Jika Bapak atau Ibu menerima pesan yang mencurigakan, sebaiknya langsung diabaikan dan jangan memberikan informasi apapun kepada pihak tersebut. Segera laporkan kepada pihak berwenang jika merasa ada upaya penipuan. Kewaspadaan ini sangat penting untuk melindungi hak dan dana rapel yang sudah menjadi milik pensiunan. Rapel memiliki manfaat yang sangat signifikan dan nyata bagi kehidupan pensiunan sehari-hari. Dana ini bukan hanya sekedar angka yang tertera di rekening atau buku tabungan, tetapi bisa menjadi penopang kebutuhan hidup yang sangat berguna, termasuk untuk biaya kesehatan yang semakin mahal, kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang terus meningkat, biaya pendidikan anak atau cucu yang memerlukan perhatian, hingga tabungan darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga. Dana rapel ini adalah buah dari pengabdian panjang selama puluhan tahun aktif bekerja mengabdi kepada negara dan bangsa, dan sudah sepatutnya digunakan dengan bijak, terencana, dan penuh pertimbangan matang. Pensiunan berhak memanfaatkan rapel untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga yang telah setia mendampingi. Kini mari kita pahami lebih dalam mengenai proses pencairan rapel secara teknis dan detail. Setelah validasi data selesai dilakukan dengan teliti dan rekening dipastikan aktif serta terhubung dengan sistem, maka sistem secara otomatis menyalurkan dana ke rekening pensiunan melalui bank mitra taspen yang telah ditunjuk. Penerima tidak perlu mengurus dokumen tambahan yang rumit, tidak perlu datang berulang kali ke kantor, tidak perlu mengisi formulir panjang. Semua proses bersifat sistematis, terorganisir, dan aman dari berbagai risiko. Proses bertahap ini wajar dan normal dalam sistem pencairan besar-besaran seperti ini. Penerima yang belum menerima rapel hanya perlu bersabar dan tetap tenang, karena giliran akan tiba sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan urutan administrasi. Selain itu, pencairan rapel juga menunjukkan komitmen serius negara terhadap kesejahteraan pensiunan yang telah mengabdi. Negara tidak melupakan pengabdian dan hak-hak pensiunan yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa. Pencairan rapel ini menjadi bukti nyata dan konkret bahwa hak pensiun tetap dijaga dan diperhatikan meski memerlukan waktu untuk proses administrasi yang kompleks. Hal ini penting bagi seluruh penerima agar tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak mudah terpengaruh mengambil keputusan buruk berdasarkan kabar simpang siur yang tidak jelas sumbernya. Kepercayaan kepada sistem dan pemerintah sangat penting dalam proses ini. Penting juga bagi keluarga untuk membantu lansia yang menjadi penerima pensiun agar proses autentikasi berjalan lancar dan tidak mengalami kendala teknis. Misalnya membantu melakukan pemindaian wajah melalui aplikasi taspen dengan sabar dan teliti, atau memastikan rekening tetap aktif dan tidak terblokir karena berbagai alasan administratif. Dukungan keluarga menjadi faktor penting dan krusial agar pencairan rapel tidak tertunda karena masalah teknis sederhana yang sebenarnya mudah diatasi. Komunikasi yang baik antara pensiunan dan keluarga sangat membantu kelancaran seluruh proses. Rapel juga memiliki implikasi psikologis yang sangat signifikan dan tidak bisa diabaikan. Banyak pensiunan menunggu rapel dengan harapan besar dan sedikit kecemasan yang wajar. Saat dana akhirnya masuk ke rekening, rasa lega dan tenang muncul dengan sendirinya, beban pikiran berkurang, dan kebahagiaan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan memberikan ketenangan finansial yang sangat dibutuhkan di masa tua. Namun jika pensiunan tidak memahami proses dengan baik, kecemasan bisa terus muncul dan membesar ketika rapel belum masuk sesuai harapan. Oleh karena itu, memahami dengan baik proses pencairan,
Hak yang dimiliki secara jelas dan cara kerja sistem otomatis sangat penting untuk ketenangan pikiran. Sekarang mari kita bahas lebih rinci dan mendalam mengenai besaran rapel yang diterima oleh para pensiunan. Banyak yang bertanya dengan penasaran mengapa jumlah rapel saya berbeda dengan pensiunan lain yang saya kenal, mengapa ada yang menerima lebih besar atau lebih kecil. Perbedaan ini sepenuhnya bersifat administratif dan sudah dihitung dengan cermat berdasarkan peraturan resmi yang berlaku dan tidak bisa diganggu-gugat. Besaran rapel ditentukan oleh beberapa faktor kunci seperti gaji pokok terakhir sebelum pensiun, kenaikan pangkat terakhir yang diterima, masa kerja total selama mengabdi, serta tunjangan yang melekat dalam pensiun yang berbeda untuk setiap golongan. Misalnya, seorang pensiunan ASN dengan golongan 4A yang baru saja naik ke golongan 4B tentu memiliki selisih kenaikan lebih besar dibandingkan pensiunan dengan golongan 3B yang baru naik ke golongan 3C. Begitu pula masa keterlambatan pembayaran rapel sangat mempengaruhi akumulasi total yang diterima. Semakin lama rapel tertunda karena proses validasi dan administrasi, semakin besar jumlah total yang akan diterima oleh pensiunan. Hal ini membuat setiap pensiunan menerima rapel sesuai hak dan kondisi administrasi masing-masing yang unik, dan perbedaan ini adalah hal yang wajar, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan mudah dipahami, bayangkan ada dua pensiunan yang kita bandingkan. Pensiunan pertama memiliki gaji pokok 5 juta rupiah dan masa tunggu rapel selama 6 bulan karena proses administrasinya lebih cepat. Sedangkan pensiunan kedua memiliki gaji pokok 8 juta rupiah dengan masa tunggu 12 bulan karena ada beberapa penyesuaian data yang memerlukan waktu lebih lama. Berdasarkan perhitungan resmi yang telah ditetapkan, rapel pensiunan kedua jelas akan lebih besar karena gaji pokok terakhir lebih tinggi dan periode tertunda lebih lama sehingga akumulasinya bertambah. Dengan memahami logika ini, pensiunan diharapkan tidak membandingkan secara langsung dan emosional rapel yang diterima dengan pensiunan lain karena setiap perhitungan sudah sesuai aturan, adil, dan mengikuti logika administrasi pemerintah yang transparan. Proses pencairan rapel ini dilakukan secara otomatis, modern dan aman dengan teknologi terkini. Dana langsung masuk ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu bertemu petugas secara langsung, tanpa perlu datang ke kantor berkali-kali, atau mengurus dokumen tambahan yang membingungkan dan memakan waktu. Sistem ini memiliki keunggulan yang sangat banyak, yaitu mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi dalam proses manual, lebih cepat dalam penyaluran dana, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan lebih aman dari risiko penyalahgunaan atau pencurian dana oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun sistem otomatis ini juga menuntut kedisiplinan tinggi dari penerima khususnya dalam memastikan rekening selalu aktif, tidak terblokir, dan melakukan otentikasi secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Otentikasi adalah langkah penting dan wajib agar hak pensiun tetap terjamin dan tidak mengalami penundaan yang tidak perlu. Selain itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan strategis, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia atau kurang familiar dengan teknologi digital yang terus berkembang. Anak, cucu, menantu, atau anggota keluarga lain dapat membantu proses otentikasi melalui aplikasi Taspen dengan sabar dan teliti, atau mendampingi ke bank mitra untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dengan dukungan penuh keluarga, pencairan rapel dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis yang menghambat. Hal ini juga membantu pensiunan untuk lebih tenang, fokus pada perencanaan penggunaan dana rapel secara bijak, dan tidak terbebani oleh urusan teknis yang rumit. Kini mari kita bahas hal yang sering menjadi kekhawatiran besar, yaitu keamanan dana rapel dari berbagai risiko penipuan yang semakin marak. Nilai rapel yang cukup besar dan menggiurkan sering membuat beberapa pihak tidak bertanggung jawab mencoba mengambil keuntungan secara ilegal dengan berbagai modus yang semakin canggih dan meyakinkan. Modus penipuan yang sering muncul dan harus diwaspadai misalnya ada yang mengaku sebagai petugas resmi bank atau petugas Taspen dan meminta kode OTP dengan alasan verifikasi, meminta PIN dengan dalih pembaruan sistem, atau meminta data pribadi sensitif dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal. Hal ini harus diwaspadai dengan serius karena Taspen dan bank mitra tidak pernah dalam kondisi apapun meminta informasi rahasia melalui telepon, melalui SMS, melalui aplikasi chat seperti WhatsApp, atau melalui email. Jika Bapak atau Ibu menerima pesan yang mencurigakan, terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau meminta informasi pribadi, sebaiknya langsung diabaikan, jangan dibalas, dan jangan memberikan informasi apapun kepada pihak tersebut. Segera laporkan kepada pihak berwenang atau keluarga untuk mendapatkan konfirmasi. Waspada terhadap penipuan adalah bagian penting dan tidak terpisahkan agar hak pensiun dan rapel tidak terganggu atau hilang karena kelalaian.
Selain keamanan yang harus dijaga ketat, penting juga memahami dengan baik manfaat rapel itu sendiri bagi kehidupan sehari-hari. Rapel bukan sekadar tambahan angka di rekening yang hanya dilihat sesekali, tetapi bisa dan seharusnya digunakan untuk kebutuhan nyata yang meningkatkan kualitas hidup. Misalnya sebagian pensiunan menggunakan dana rapel untuk biaya kesehatan yang semakin mahal seperti kontrol rutin, membeli obat-obatan yang harus dikonsumsi secara teratur, membayar kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, biaya pendidikan anak atau cucu yang masih sekolah atau kuliah, atau menabung sebagai dana darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga di masa depan. Dengan memahami manfaat rapel secara mendalam, pensiunan dapat merencanakan penggunaan dana secara bijak, terukur, dan sesuai prioritas, sehingga rapel benar-benar menjadi solusi yang mendukung kehidupan sehari-hari, bukan hanya nominal yang terlihat di rekening tanpa manfaat nyata. Selanjutnya, mari kita bahas tips praktis agar rapel pensiunan tidak tertunda dan bisa dicairkan tepat waktu. Pertama dan paling penting, pastikan rekening bank yang digunakan untuk pencairan selalu aktif, tidak terblokir, dan terhubung dengan baik dengan sistem Taspen. Kedua, lakukan autentikasi rutin sesuai prosedur yang ditetapkan. Taspen baik melalui aplikasi mobile yang bisa diunduh atau melalui kunjungan ke bank mitra terdekat. Ketiga, pastikan dokumen administrasi dan data pribadi selalu terbaru, valid, dan sesuai dengan kondisi saat ini tanpa ada kesalahan penulisan. Keempat, jika terjadi kendala teknis seperti aplikasi error atau rekening bermasalah, segera hubungi pihak resmi Taspen atau bank mitra melalui nomor yang tertera resmi. Jangan mengandalkan informasi dari pihak tidak jelas atau sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana namun penting ini, pencairan rapel dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang tidak perlu. Selain itu, pencairan rapel juga menunjukkan dengan jelas bahwa negara hadir dan peduli untuk kesejahteraan pensiunan yang telah mengabdi. Pencairan ini adalah bukti nyata dan konkret bahwa hak pensiunan tetap dijaga dengan baik meski melalui proses administratif yang panjang dan kompleks. Negara menegaskan bahwa setiap pensiunan baik ASN, TNI, Polri, janda, duda, atau ahli waris memiliki hak yang sah, dijamin secara hukum, dan akan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting agar pensiunan merasa tenang, aman, dan tidak mudah terguncang oleh isu simpang siur yang sering beredar di masyarakat melalui media sosial atau obrolan tidak resmi. Mari kita bahas juga pentingnya peran keluarga dalam mendukung pensiunan secara menyeluruh. Banyak lansia yang masih membutuhkan bantuan anak atau cucu dalam urusan administrasi digital yang terus berkembang pesat. Misalnya proses autentikasi yang memerlukan smartphone atau memastikan rekening tetap aktif dengan memeriksa secara berkala. Dukungan keluarga membantu pensiunan agar tidak mengalami kesulitan teknis yang sebenarnya mudah diatasi sehingga pencairan rapel berjalan tepat waktu sesuai jadwal. Keluarga juga dapat membantu memanfaatkan dana rapel dengan bijak dan terencana. Misalnya menabung sebagian untuk dana darurat, membeli kebutuhan penting yang mendesak, dan merencanakan penggunaan dana untuk jangka panjang agar manfaatnya berkelanjutan. Sekarang mari kita bicara lebih detail tentang proses teknis pencairan rapel yang perlu dipahami semua pihak. Setelah data pensiunan divalidasi dengan teliti dan rekening dipastikan aktif serta terhubung dengan sistem yang baik, sistem otomatis menyalurkan dana langsung ke rekening masing-masing tanpa penundaan yang tidak perlu. Pencairan ini bersifat sistematis, terorganisir dengan baik, dan dilakukan secara bertahap sesuai urutan administrasi. Tidak semua pensiunan menerima pada waktu yang sama karena proses administrasi harus sesuai urutan, kesiapan data masing-masing, dan kapasitas sistem yang memproses ribuan transaksi. Ini adalah prosedur normal yang berlaku untuk memastikan hak pensiun diterima dengan aman, tepat, dan tanpa kesalahan. Sistem otomatis ini memiliki banyak keunggulan yang sangat bermanfaat. Pertama, menghindari antrian panjang yang melelahkan yang biasanya terjadi jika harus datang langsung ke kantor Taspen atau bank pada jam-jam sibuk. Kedua, meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam perhitungan dan penyaluran dana yang sering terjadi dalam sistem manual. Ketiga, lebih aman dari risiko penyalahgunaan, manipulasi, atau pencurian dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keempat, lebih efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya baik bagi penerima maupun pengelola. Namun sistem ini menuntut penerima untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab, terutama dalam menjaga rekening tetap aktif setiap saat dan melakukan autentikasi rutin sesuai jadwal yang ditentukan tanpa menunda-nunda. Selain itu, pencairan rapel memberikan dampak psikologis yang sangat signifikan dan positif bagi pensiunan dan keluarga mereka.
Saat dana akhirnya masuk ke rekening, setelah menunggu dengan penuh harap, banyak yang merasa lega, tenang, bahagia, dan lebih percaya diri dalam mengatur kehidupan sehari-hari ke depan. Ini sangat penting dan berarti, terutama bagi pensiunan yang bergantung sepenuhnya pada gaji pensiun sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya rapel yang cukup besar, mereka bisa merencanakan pengeluaran rumah tangga dengan lebih baik, mengalokasikan dana untuk biaya kesehatan yang terus meningkat, dan memenuhi kebutuhan penting lainnya dengan lebih tenang dan terencana. Rapel memberikan harapan baru, semangat baru, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pensiunan yang telah mengabdi dengan setia kepada negara dan bangsa Indonesia.